Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, demikian juga Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama dengan kami, mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bersama-sama mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mari kita menyerahkan semua pergumulan hidup kita hanya kepada Dia, karena kita akan mendapatkan kelegaan oleh karena Dia berkarya. Kasih Tuhanku lembut, NKP 73 bait 1 dan 2, kita nyatakan bersama-sama dalam pujian kita. Mari kita bersama untuk mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, mengakui akan segala kekurangan kami di hadapan-Mu, di mana seringkali kami mengandalkan logika kami mengandalkan kekuatan kami, dan kami tidak mendengarkan suara panggilan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan,
seringkali kami lupa kepada Engkau. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa dosa kami kepada Engkau. Amin. Kita nyatakan juga pengakuan kita di hadapan-Nya melalui Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 3, ajaib benar anugerah. Ketika kita telah mengakui bahwa seringkali kita belum bisa menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan senantiasa mendengarkan panggilannya, Tuhan mengampuni segala kekurangan kita, dan kita juga harus senantiasa belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam berita anugerah yang terambil dari Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita nyatakan penyerahan diri kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 417 bait 1 dan 2. Serahkan pada Tuhan. Ku
Kita mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa sebelum kita mendengarkan kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah hati dan pikiran kami di hadapan-Mu Tuhan, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar dan kami renungkan, itu menjadi pegangan dalam hidup kami di tengah kehidupan dunia ini. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini, ruangan di tempat kami masing-masing ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama membaca dari Injil Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19, lalu nanti disambung ayat 25 sampai dengan 30. Kita akan bersama-sama untuk memperhatikan bacaan kita. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dunia ini tidak ada seorang pun yang tidak punya masalah. Baik anak kecil, orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua. Semua pasti punya masalah. Ada yang masalahnya ringan, tetapi ada juga yang masalahnya berat. Nah, kadangkala kita melihat orang lain itu baik-baik saja, happy-happy saja. Tetapi namanya hidup itu kalau dalam bahasa Jawa dikatakan wang sinawang. Jadi kalau saya melihat kelihatannya si A itu enak, ternyata dia memiliki masalah yang berat. Atau ketika saya melihat, wah si B itu masalahnya berat sekali. Tetapi ternyata dia enjoy saja, menikmati kehidupan yang harus dijalaninya. Besar atau kecil, sebenarnya bukan terletak pada masalahnya, tetapi terletak pada sikap kita ketika kita diperhadapkan pada sebuah
masalah. Kemana ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, entah itu kecil atau besar. Entah itu ringan atau berat. Kalau kita mau jujur, seringkali ketika kita menghadapi masalah, kita bukan datang kepada Tuhan yang sebenarnya selalu memanggil kita. Tetapi kita datang kepada orang yang mungkin kita percaya. Ataupun mungkin kita mengandalkan kekuatan kita. Karena kita merasa bahwa ya saya harus menghadapi masalah ini. Dan lain sebagainya. Jujur, masih banyak orang yang menolak panggilan Tuhan untuk datang kepadanya sehingga wajar ketika dia menghadapi masalah dan ternyata tidak ada solusinya atau belum ada solusinya, kemudian dia merasa lelah. Dia merasa sangat berat sekali masalahku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagaimana bacaan kita pada saat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada cukup banyak orang Yahudi pada waktu itu ketika tulisan ini ditulis. Ada cukup banyak orang Yahudi yang tidak mau menerima panggilan Tuhan yang datang melalui Yohanes atau juga melalui Yesus. Dan Yesus tahu persis kekerasan hati orang Yahudi itu. Sehingga dia kemudian memberikan sebuah gambaran. Seperti di dalam bacaan kita dalam ayat yang ke-17 tadi. Kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak mau menerima panggilan Tuhan itu sebagaimana anak-anak kecil yang bermain di pasar, yang meniup seruling dan harapannya semua anak-anak yang hadir itu ikut dalam dalam menari, ya kemudian berkabung kalau itu kidung duka. Tetapi ternyata ada saja orang yang hanya melihat saja dan tidak mau menerima panggilan itu untuk bersama-sama bermain. Hanya menjadi penonton. Nah, orang Yahudi pun juga seperti itu. Banyak orang yang tidak mau menerima panggilan melalui Yesus dan Yohanes. Mengapa mereka tidak mau menerima panggilan Tuhan melalui Yohanes ataupun Yesus? Karena mereka merasa diri benar, mereka merasa diri pandai, mereka merasa diri tahu. Sehingga ketika melihat Yohanes yang adalah orang yang tidak makan roti sebagaimana orang Yahudi, makanannya adalah madu hutan. Ketika melihat Yesus yang makan justru dengan orang berdosa, bagi orang Yahudi apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Yesus ini adalah sesuatu yang aneh. Sehingga ketika Yesus dan Yohanes menyampaikan apa yang harus dikabarkan, orang Yahudi tidak mau menerima, merasa diri lebih pandai. Itu sebabnya di dalam bacaan kita tadi dikatakan, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Apa yang dari Tuhan dinyatakan bagi orang kecil, tetapi disembunyikan bagi orang yang pandai. Siapa orang pandai itu? Orang pandai dalam konteks pada waktu itu adalah orang-orang terpelajar yang belajar ilmu teologi. Orang kecil itu siapa?
orang-orang yang tidak belajar ilmu teologi. Nah, Yesus memanggil semua orang untuk menerima berita kabar baik dan datang kepadanya. Tetapi orang-orang pandai tadi yang belajar teologi tadi tidak mau mendengarkan karena dia merasa lebih baik. Maka orang yang belajar teologi seperti saya itu pun juga harus hati-hati. Jangan merasa lebih pandai, lebih mengerti. Tetapi satu hal yang sangat menarik, orang kecil yang tidak belajar teologi tetapi dia mau menerima panggilan itu, sehingga ketika mereka mengalami beban yang berat, bebannya apa? Bebannya bukan membawa beban berupa barang. Tetapi beban bagi orang kecil pada waktu itu ketika diperhadapkan pada sebuah aturan yang dibuat oleh orang-orang terpelajar, oleh orang-orang yang berpendidikan teologi, yang disebut di sini adalah ahli-ahli Taurat, yang sangat pintar membuat aturan, yang sangat pintar membuat undang-undang, yang sangat pintar membuat hukum-hukum. Ada 613 peraturan yang dibuat oleh para ahli Taurat dan itu diberlakukan untuk semua orang-orang. Bahkan orang-orang kecil tadi merasa mengalami beban yang berat karena apa? Jangankan melaksanakan 613 aturan itu saja tidak bisa, ya mungkin jangankan separuhnya. 100 saja belum tentu dia tahu, dia hafal. Lah kalau 613 aturan yang sedemikian banyak harus dilakukan dan itu menjadi sebuah syarat, kalau orang taat pada Tuhan maka 613 itu harus dilaksanakan. Bagaimana tidak terbeban mereka? Bagaimana mereka tidak mengalami satu pergumulan yang sangat berat? Nah, dalam kondisi yang demikian, Yesus memanggil mereka. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Orang-orang yang mengalami beban-beban karena aturan-aturan yang sedemikian banyak harus dilakukan kalau dia ingin dikatakan dia taat kepada Tuhan. Kalau tidak dilakukan berarti dia akan dikatakan dia orang yang tidak taat kepada Tuhan. Yesus manggil, sini, mari kepadaku. Semua yang berbeban berat, yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan bagimu. Orang-orang yang mau datang itu diajak untuk memikul kok Yesus. Bapak Ibu Saudara mungkin yang sudah tua mengenal apa itu kok. Jadi zaman dulu kalau orang meluku begitu dia akan memakai hewan dan dua hewan biasanya, lalu di atasnya supaya kok ini bisa berjalan enak begitu, maka di atasnya akan diberi kayu, semacam kayu begitu, sehingga nanti ketika meluku begitu hewan itu akan berjalan dengan enak bersama-sama. Nah, apa yang hendak dikatakan Yesus? Yang hendak dikatakan Yesus kok itu sebenarnya simbol dari ketertundukan manusia kepada Allah. Jadi kalau orang-orang yang datang kepada Yesus, dia tunduk dan takluk menundukkan diri di hadapan dia, maka bebannya akan menjadi ringan. Mengapa? Karena dia dengan kelembutannya, dengan kerendah hatiannya, menerima siapapun juga. Bukan dengan penghakiman yang harus melakukan sekian banyak. Tetapi mari, dia akan memeluk, dia akan menguatkan, dia akan menopang. Sehingga orang yang mengalami persoalan terkait dengan beban yang berat tadi akan menjadi lega.
Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak, kita pasti punya beban. Anak-anak sekalipun masih kecil pun juga punya beban. Bagaimana tidak? Sudah bosan di rumah, pengen bertemu dengan teman-teman, pengen main dengan teman-teman. Itu adalah salah satu contoh. Tetapi bacaan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita semuanya, apapun beban kita, apapun persoalan kita, apapun permasalahan kita, ringan atau berat, kalau kita mau mendengar panggilan Tuhan, kita datang kepada Dia, ada kelegaan di dalam Dia. Sakit penyakit, beban ekonomi, beban keluarga, beban psikologi yang kadangkala sangat melukai hati. Datang kepada Tuhan, Dia sumber kelegaan bagi kita. Sehingga ketika kita mau datang kepada Tuhan, kita tenang. Ada kekuatan yang dari luar diri kita, menaungi kita. Sehingga walaupun kita punya masalah yang berat, maka kita tetap akan enjoy. Kita akan tetap tenang, kita akan bisa menikmati. Sehingga orang bisa melihat, loh itu orangnya punya beban masalah berat kok enjoy saja. Ya karena sikap kita terhadap persoalan beban yang kita alami tidak kita tanggung sendiri. Tetapi kita datang kepada Tuhan, Dia menolong dan menuntun kita. Datanglah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Kekuatan bagi setiap orang yang lemah. Jalan bagi setiap orang yang sudah buntu. Mari kita datang kepada Dia. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya ajak untuk bangkit berdiri. Sambil meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, mari kita bersama-sama mengucapkan Imam Rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau menyapa kami dan mengingatkan kepada kami bahwa setiap persoalan yang kami hadapi bukan persoalan itu yang harus kami lihat, tetapi melihat Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya memanggil kami
untuk membawa persoalan itu karena Tuhan sumber kelegaan bagi kami. Ajarkan kami untuk terus mendengarkan panggilan Tuhan. Pada saat ini kami hendak menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami secara umum. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan bangsa dan negara ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan juga menolong kami untuk bijak menghadapi menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Pemimpin bangsa dan negara kami yang terus harus berjuang menghadapi kondisi ini, berkatilah mereka dan rakyat. Kiranya Tuhan juga menolong supaya senantiasa berupaya untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kami berdoa untuk kehidupan ke depan, new normal yang kami sendiri juga masih gamang untuk memasukinya karena ada begitu banyak hal yang harus dipersiapkan dalam dunia usaha, pendidikan, keagamaan, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memampukan kami jikalau nanti memasuki masa tersebut, kami siap untuk memasukinya bersama dengan Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, Tuhan pun juga memberkati. Jikalau saat ini kami belum bisa beribadah bersama di gedung gereja, kiranya Tuhan juga memberikan kebijaksanaan dan kesabaran kepada kami, supaya kami tidak gegabah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan terus berkarya atas kehidupan jemaat yang kecil ini. Kami percaya Tuhan memperhitungkannya, karena Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi Tuhan melihat apa yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, dalam hal psikologi dan juga dalam pendidikan, khususnya anak-anak kami. Berkat-Mu senantiasa tercurah atas kami semuanya, dan dalam pergumulan atas pekerjaan kami harus terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus kami cukupi. Kiranya tangan Tuhan senantiasa terulur bagi kami. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dalam proses pemulihan kesehatan. Terus-menerus kami bawa nama Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Widiatmojo, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Wartini, dan juga saudara-saudara kami lain. Berkat Tuhan senantiasa kami harapkan atas mereka supaya ada kekuatan baru untuk terus menghadapi hidup pemberian Tuhan. Bersama dengan keluarga yang mendampingi, Tuhan pun juga memberikan kesabaran dan kebijaksanaan kepada mereka. Anak-anak kami yang saat ini berada dalam peralihan masa liburan untuk kenaikan kelas dan juga naik dalam tingkat yang lebih tinggi lagi, memasuki sekolah yang baru. Berkat-Mu senantiasa tercurah atas mereka dengan sukacita, walaupun mereka harus belajar dari rumah, tetapi senantiasa mengandalkan Tuhan. Inilah syafaat kami kepadamu Tuhan. Kekurangan atas syafaat ini kiranya Tuhan menyempurnakan, dan syafaat ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Dikuduskanlah
Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 105 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 439 bait yang pertama dan kedua. Bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Engkau tidak pernah melewatkan satupun yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan dalam masa-masa sulit yang harus kami jalani. Tuhan tetap memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Tuhan tetap menjaga kami dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan Yesus, ajar kami juga selalu mensyukuri atas apa yang ada pada diri kami. Ajar kami selalu bisa berbagi kasih kepada sesama kami. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Hari-hari kami, biarlah kami selalu menyerahkan diri kami hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun pergumulan hidup kita, berat atau ringan, Tuhan selalu memanggil kita untuk kita datang kepadanya dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Oleh karena itu jangan berjalan sendirian. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan kita akan nyatakan itu melalui Kidung Jemaat 352 bait 1 dan 2, Hai jangan sendirian. Jikalau mau
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.